Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini market terbakar parah, hancur, ludes, berantakan ya. Nah, jadi pemicu utamanya ya mungkin kalian udah baca berita juga, yaitu adalah memanasnya perang di Timur Tengah gitu. Dan kita akan lihat kemana potensi yang berhasil ditimbulkan oleh Bitcoin dan seperti apa aja market yang akan terjadi. Jadi langsung saja kita ke chartnya. Let's go. Sebelum video ini dimulai dan sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih udah mendukung channel ini untuk terus aktif dan upload setiap harinya ya. Nah, di sini kita lihat hari ini guys ya, likuidasi yang cukup tinggi lagi ya. Sekali lagi ya, ini cukup tinggi dalam, nggak cukup tinggi juga sih, standar lah, standar ya, standar. Tapi secara nominal ini udah di atas 1B gitu. Jadi 1 miliar dolar. Kalian bayangin kalau duit ditumpuk di ruangan aku ini, mungkin sampai atas, sampai plafonnya jebol gitu ya. 1 miliar dolar kalau dijadikan rupiah. Dolar aja kalau dolarnya sebanyak itu ya, apalagi rupiah kayak gitu ya. Nah, jadi bener-bener gila banget likuidasinya. Dan ya seperti yang kalian tahu, perang memanas ya. Perang Israel versus Iran, Teheran diguncang ledakan AS. Jadi Israel ini sebenarnya dia punya sekutu dengan Amerika, dan ini hati-hati guys, bisa aja menjadi menjadi momok gitu. Kenapa? Pecahnya perang dunia ketiga bisa aja dari negara-negara ini ya, contohnya Israel, Palestina atau Iran. Nah, aku nggak tahu alasan Iran yang kemarin nyerang duluan, apakah mereka ingin balas dendam sama Palestina ya, karena udah dihantam sama Israel. Aku nggak tahu, tapi yang jelas ini bahaya karena AS sudah campur tangan dan membantu Israel kayak gitu. Ini bahaya sih ya, bisa aja ini pemicu perang dunia ketiga. Dan lengkaplah sudah penderitaan kita, perang dunia ketiga, COVID, selesai. Aduh, dan wajar aja sih sebenarnya liquid sampai 1B kayak gitu guys ya. Kalian bisa lihat chartnya. Nah, chartnya udah kacau balau ya. Nah, ini bahkan yang beberapa koin aku ya, ini contoh nih, TP Max udah, bukan TP Max, sudah hampir 1 2 3 4, hampir TP4 udah running belasan persen. Kalian bayangkan sampai nyentuh SL kalau misalnya masih di entry. Syukurnya aku udah TP kemarin. Ya, ini breakout gitu ya, cuman fake out, and then ini lagi, ini udah TP berapa HBAR, and then fake out lagi ya kan. Nah, ini wajar sih kalau likuidasinya gila-gilaan karena orang melihat market udah bullish ya, dan udah break structure kayak gitu ya, udah break structure di sebelah sini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah seperti breakout ya. Jadi mereka pada masuk, harusnya memang seperti itu, tapi dihantam oleh satu news aja, selesai. Oke, kita akan lanjut ngeliatin Bitcoin dulu. Tapi di sini kan sebenarnya udah aku share ya. Nah, ini plan aku ya, yang short kita kemarin, dan ini juga di sini nih plan aku kemarin, short di 107, TP di 104, bahkan jebol sampai ke 103 lebih gitu ya. Nah, ini adalah salah satu setup tergokil aku selama bulan Juni ini. Jadi Juni kan baru ya, ini paling gokil sih setupnya. Jadi langsung kayak gitu kan, bisa lihat ini bahkan sampai 102 ya, 102 ini bukan 103 lagi, 102.000 kayak gitu ya. Nah, jadi karena spekulan-spekulan ini ya, dan sayangnya aku shortnya juga udah TP ya. Di sini kalau kita lihat, aku tarik Fibo lagi dari bawah untuk melihat apa yang terjadi pada Bitcoin. Nah, memang secara Bitcoin itu di breakout sampai di sini, tapi supply 4 jam ini sesuai yang aku bilang ini masih menjadi momok ya, realistis saja, breakout ya breakout, kalau reject ya reject gitu ya. Dan bener-bener aja kemarin aku mengira malah double top dengan target di sini, tapi ternyata malah dikasih jebol amblas sampai ke bawah ke 102 ribuan, dan dia berhenti tepat di Fibo 0,5 atau di golden rasionya di 102.700-an ya. Nah, jadi sekali lagi ya, di sini aku udah coba gambar ya. Nah, ini target aku ya. Ini karena dia wick panjang, sekali lagi the wick theory ya, cepat atau lambat akan terjemput ya. Nah, ini aku gambarinnya kayak gini guys ya. Jadi ada peluang untuk memberikan efek dan dampak yang cukup berbahaya di market kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Marketnya itu mulai bergejolak tanpa sebab akibat yang jelas dan cukup unrealistic juga ya, karena ini benar-benar wick panjang, yang satu candle panjang aja kayak gitu ya. Jadi ini closingnya bentar lagi nih, 6 menit lagi nih closingnya ya, jam 11 siang ya closingnya.
Nah, tapi kalau aku lihat di sini ya, aku masih punya spekulasi kalau dia masih akan konsolidasi dulu sampai titik terbawah ini. Jadi kita punya range target di sini sekitar harga 102.000 ya, let's say ini 101.700 sampai 105.500 karena ini ada di Fibo 0,6-nya juga ya. Nah, jadi ini aku pasang target karena SMC-nya belum muncul, jadi aku udah tahu sebenarnya targetnya memang di sini. Ya kita lihat aja apakah dia akan ngehit ke sini baru naik. Tapi kalau dia misalnya ngehit ke sini belum tentu juga dia naik. Dia perlu mungkin adalah konsolidasi baru dia bisa naik gitu. Gimana menurut kalian ya? Nah, ini plan aku ya. Jadi sekali lagi kalau kalian mau masuk dan bilang udah serok ya silahkan. Tapi kalau misalnya belum saatnya untuk serok atau apa, ya silahkan juga ya. Jadi aku pribadi sih selalu aku bilang kalau aku masuk ya aku masuk ya, realistis aja sama chart, karena hanya yang dapat menolong kita itu cuma chart, bukan fundamental. Kayak emang kalian tahu fundamental kalau market bakal crash, bakal perang sehingga market akan crash dan kalian aba-aba? Enggak. Secara teknikal itu udah menggambarkan tadi malam, makanya that's why aku short kayak gitu ya. Jadi ya semua itu based on technical analysis ya, tidak ada yang lain, bukan fundamental, bukan ABC, karena fundamental itu hanyalah hal sesaat, tapi technical itu adalah hal yang akan selalu merepresentasikan pergerakan daripada harga. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, ciao, bye bye.